Halo semuanya, selamat datang kembali di Tutor After Ngantor Simply Innovation, tempat kita belajar seputar dunia IT secara teknis, praktis, dan mulai dari nol. Di video kali ini kita akan coba membahas lagi mengenai tools untuk melakukan port forwarding alias port tunneling untuk mengekspos local service yang jalan tentunya di local server kita supaya bisa diakses secara global, secara publik via internet. Di beberapa video tutor After Ngantor sebelumnya, kita pernah membahas tools untuk melakukan port forwarding atau port tunneling seperti local tunnel, PageKite, ngrok, localhost.run, loophole, expose, local2net, packet riot, dan tunnelmo. Selengkapnya teman-teman bisa cek di playlist tutor After Ngantor. Nah, di video kali ini secara umum tutorial yang akan kita bahas mirip seperti tools-tools sebelumnya, yakni untuk melakukan expose dari local service yang running di local server kita dengan menggunakan tools dari Servo. Servo merupakan secure shell server yang bisa kita gunakan untuk melakukan remote port tunneling atau port forwarding. Ketika kita menghubungkan service lokal kita ke Servo, Servo akan mengenerate public URL yang dapat diakses oleh siapapun via internet. Dan ketika ada request yang masuk ke URL tersebut, akan di-redirect ke local service yang running di local server kita. Selengkapnya mengenai Servo, teman-teman bisa cek official website-nya di servo.net. Di video kali ini kita akan menggunakan service backend sederhana ya. Saya akan menggunakan bahasa pemrograman Golang dengan web framework-nya yaitu Gin. Kemudian code editornya adalah Visual Studio Code. Dan tentu saja service yang akan kita gunakan adalah service SSH Server dari Servo. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai. Di sini saya sudah siapkan sebuah script sederhana. Ini adalah bahasa pemrograman Golang dengan menggunakan web framework-nya adalah Gin dan code editornya adalah Visual Studio Code sebagai code editor yang saya gunakan. Teman-teman bisa gunakan bahasa pemrograman, framework, dan juga code editor lainnya. Pertama, saya sudah import Gin sebagai web framework utama dari bahasa pemrograman Golang untuk service yang akan saya jadikan contoh kali ini. Kemudian di sini saya bikin sebuah struct user, di mana user ini nantinya akan memiliki beberapa key atau property yaitu ID, name, age, dan job. Kemudian di main functionnya, pertama saya buat beberapa objek dulu dari struct tersebut. Objek user di mana value-nya adalah ID 1 sampai 5, kemudian namanya ada Andi, Budi, Caca, Denny, dan Eis, ada usia dan juga job-nya. Kemudian saya buat sebuah slice atau array dari user-user yang sudah kita declare tadi menjadi satu buah list atau slice. Kemudian saya buat satu buah endpoint utama, root endpoint-nya, ke slash, responnya nanti adalah HTTP status code 200 dan dia memiliki satu buah JSON respon di body-nya yaitu dengan key message, value-nya adalah string sederhana hello world. Kemudian di endpoint kedua saya punya slash users. Ketika ada request dengan metode get ke slash users, maka dia akan mendapatkan response HTTP status code 200 dengan response body-nya adalah satu buah key yaitu users di JSON-nya dengan value adalah 5 buah list dari objek user yang sudah kita declare sebelumnya. Dan satu endpoint lagi yaitu dynamic endpoint. Ketika ada request get ke slash user slash nomor ID usernya yaitu 1 sampai 5, maka responnya adalah HTTP status code dan body responnya berupa JSON dengan satu key user dan isinya adalah data objek dari user dengan ID yang diminta. So, kita akan coba jalankan terlebih dahulu. Kita buka terminal di Visual Studio Code, kemudian kita run aplikasinya sederhana go run app.go. Nah, silakan teman-teman jalankan terlebih dahulu service yang teman-teman punya ya. Boleh dengan bahasa pemrograman dan juga web framework selain yang saya gunakan di tutorial kali ini. Begitu running, nanti Gin ini juga ada log-nya di terminal, di CLI, dia akan menjalankan log ketika ada request masuk, dan responnya apa, by default, dia akan jalan di port 8080. Oke, servisnya sudah jalan, kita bisa langsung melakukan request dengan menggunakan HTTP client aplikasi ya, misalnya Postman, Insomnia, atau simpelnya saya akan coba langsung jalankan di browser. Kita akses localhost 8080. Nice, kita bisa lihat di sini ada satu buah JSON responnya, message dengan value string hello world, sederhana ya. Kemudian kita coba endpoint pertama tadi adalah users,
Nah, kita bisa lihat ada sebuah objek JSON users ini isinya adalah berupa array ya, array of object. Kita bisa lihat di sini setiap objeknya ada property ID, name, age, dan job. Nice, ada 5 data, yaitu user dengan ID 1, 2, 3, 4, dan 5. Nextnya kita coba akses ke dynamic endpoint, yaitu /id. Misalnya kita akses user /1. Nice, kita dapat user dengan ID 1, name Andi, age 27, job backend developer. Kita coba akses users ID 5. Oke, kita dapat ID nomor 5, age 31, dan job UI UX designer. Ini dia service lokal saya sudah jalan ya, teman-teman juga silahkan running servicenya masing-masing. Saya running di localhost 8080, default port dari Gin Web Framework. Selanjutnya kita akan coba menggunakan Servo untuk mengekspos lokal server tersebut, lokal service tersebut, supaya bisa diakses secara publik via internet. Caranya cukup sederhana, teman-teman bisa lihat di dokumentasi website servo.net. Di sini dituliskan komen SSH-nya ya, SSH secure shell-nya, yaitu SSH-R, masukkan address-nya 80.2 localhost.2 port dari local service kita, spasi servo.net. Nah, servo.net nanti akan memberikan public URL yang bisa diakses via internet. Oke, kita langsung lakukan saja. Teman-teman bisa buka terminal atau boleh juga di Visual Studio Code ya terminalnya. Nah, saya split. Kemudian saya running SSH command-nya ssh-r 80 localhost portnya 8080 spasi servo.net. Dan servo.net nanti akan memberikan public URL yang bisa kita akses, yang nanti akan di-redirect ke service lokal kita. Nah, ini dia, saya sudah dapat public URL-nya, https bla 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 .servo.net. Kita copy. Sekarang saya akan coba buka di browser ya. Teman-teman bisa gunakan juga HTTP client seperti Postman, Insomnia, curl, dan lain-lain. Oke ya. Tapi saya pakai simple browser di sini. Kita akses coba. Dan kita lihat. Nice, teman-teman bisa lihat. Di home root-nya ya, endpoint root-nya kita bisa dapat satu buah JSON, message hello world. Sama persis seperti yang di local service kita. Nah, message hello world. Kemudian ketika kita akses /users, maka kita akan dapat daftar list ya, atau array of object yang terdiri dari 5 orang user dengan ID, name, age, dan job-nya masing-masing. Sama seperti yang diberikan oleh service lokal kita, responnya sama, ya kan? Kemudian kalau saya akses endpoint dynamic-nya, yaitu users/id, misalnya 1, maka kita bisa dapat user ID 1, yaitu Andi, age 27, backend developer. Kita akses coba user/4, nice, dapat ID 4, name-nya Denny, age 30, QA engineer. Nice. Nah, kita sudah bisa berhasil mengekspos local server. Dalam hal ini adalah sebuah aplikasi Gin ya dengan Golang sederhana yang running di port 8080 localhost. Kemudian kita gunakan Servo untuk mengekspos local service tersebut sehingga mendapatkan URL yang bisa diakses secara publik via internet. So, itu dia teman-teman untuk tutor after kantor di tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di tutor after kantor berikutnya. Bye!